Zakat mal ini saya sebenarnya sudah ada mengumpulkan dari beberapa pendapat ulama tentang zakat mal untuk Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tentunya kenapa sih kok ada perbedaan untuk duriya dan bukan duriya? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan duriya enggak duriya sama aja, kedudukannya sama aja, ya Allah. Iya, kalau dari segi ketakwaan sama. Tapi dari segi zakat ada pembeda, berarti sebenarnya ada sesuatu yang dibedakan. Karena ada masa untuk bukan duriya bebas saja, nggak ada mau zakat mau apa tetap aja boleh. Tapi kenapa giliran duriya kok ada perbedaan di sini? Nah di sini berarti menunjukkan ada sesuatu yang apa? Yang berbeda. Yang pertama, kalau kita ngambil di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sepakat seluruh ulama di masa Rasul tidak diperbolehkan untuk Ahlul Bait atau Bani Hashim, yaitu yang kalau bahasa kita dari Bani Muttalib dengan Bani Hashim. Bani Muttalib dengan Bani Hashim itu tidak boleh. Bukan Abdul Muttalib ya, Bani Muttalib. Bani Muttalib dengan Bani Hashim itu kata Rasulullah itu satu. Sebenarnya Bani Talib dengan Bani Talib itu dengan Bani Talib ada anak ini siapa? Talib ini punya anak tiga, ada Naufal, ada satu lagi bukan Abu Muawiyah, ini keturunan dari Bani Sayyidina Utsman, itu nanti ketemu Abdul Syams, yaitu Bani Naufal, Bani Abdul Syams dan juga Bani Muttalib. Nah ini Bani Muttalib, kata Rasul Bani Muttalib dengan Bani Hashim satu. Padahal Bani Muttalib ini ada saudara, kan sama, satu kakak dengan Bani Naufal dengan Bani Abdul Syams. Tapi kenapa dua ini tidak disamakan hanya Bani Muttalib? Kata Rasul karena Bani Muttalib ini adalah satu kabilah yang memang dulu tuh sangat cinta dengan Bani Hashim, sangat cinta. Walaupun misalkan mereka tidak beriman, saat itu ada banyak tidak beriman, tapi kalau Bani Hashim diapa-apakan dia ikut. Bahkan waktu mungkin kalau kita baca nanti di Sirah Khulasatul Sakin Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab Khulasatul nanti ada namanya bab baikot. Rasulullah pernah dibaikot di kota Mekah selama 3 tahun. Yang dibaikot itu bukan Rasul, tapi Bani Hashim. Bani Muttalib waktu itu ngikut di baikot. Dia bilang ini Bani Hashim di baikot, saya akan ikut dalam pembaikotan. Sementara Bani Naufal semua tidak. Ini yang ngikut. Makanya kata Rasul di jahiliyah dan di Islam sama Bani Muttalib dengan Bani Hashim. Siapa Bani Muttalib itu? Kalau kita ambil anak turunan nanti ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ketemu dari Bani Muttalib, dari Imam Syafi'i. Nah kalau Bani Hashim tentunya dari dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i itu sama dengan ketemunya dengan kakeknya Rasul SAW dan satu dia, sama hukumnya. Nah kemudian disatukan itu. Jadi kalau bicara tentang zakat untuk dzurriyyah Rasul juga masuk ke dalamnya Bani Muttalib. Bani Muttalib dengan Bani Hashim itu hukumnya sama. Bagaimana di zaman Rasul kedua ini tidak boleh dapat zakat? Zaman Rasul SAW. Kenapa? Di zaman Rasul ada namanya khumusul khumus. Khumusul khumus ini kalau ada perang lalu dapat ghanimah, itu dibagi 5. Nah dari 5 itu salah satu bagian yang 5 itu ada bagian untuk Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu nggak dapat zakat, tapi dapatnya dari Khumus. Suka disebut khumus atau khumus. Yaitu dibagi untuk Ahlul Bait. Dzurriyyah Rasul Bani Hashim dan Bani Muttalib dibagikan. Waktu itu Bani Naufal datang. Saya juga kan keluarga dari kakeknya yang sama dengan Bani Muttalib. Kata Rasul, Anda beda, kata Rasul. Karena Bani Muttalib ini dengan Bani Hashim dari zaman jahiliyah sangat dekat, bahkan saling tolong menolong dan kalau bahasa kita seperjuangan. Jadi Allah sampaikan dia disamakan, sementara Anda tidak. Jadi Bani Muttalib itu mungkin ada, kalau kita dengar ada beberapa sahabat dari Bani Muttalib. Kalau Bani Abdul Syams nanti lari ke Husain Utsman, itu keturunan di sini. Intinya tidak dapat zakat, sepakat di zaman Rasul. Begitu juga di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena ada Baitul Mal dan khumus berlaku. Khumus tetap berlaku. Setiap ada peperangan ghanimah itu ada bagian untuk Ahlul Bait. Jadi zakat mereka tidak dapat. Sampai akhirnya di masa para setelah Khulafaur Rasyidin Bani Umayyah. Bani Umayyah masih ada Baitul Mal yang disiapkan untuk siapa? Dzurriyyah Rasul, Bani Hashim dan Bani Muttalib, maka mereka tidak dapat. Nah yang jadi masalah setelah tidak ada Baitul Mal,
dan tidak ada khumusul khumus, atau tidak ada khumus yang sekarang. Ada nggak sekarang Baitul Mal untuk Duriyatul Rasul dari negara khusus? Dulu dari zaman Bani Umayyah, Bani Abbas, dari Fatimiyah itu ada. Duriyatul Rasul itu ada jatah untuk apa? Khusus. Jadi dikhususkan untuk negara ini untuk Duriyatul Rasul. Jadi Duriyatul Rasul itu dijamin, diberikan oleh negara. Oleh karena itu mereka tidak perlu zakat. Kok memang begitu? Iya, karena zakat itu kotoran. Jadi kotoran harta seseorang itu adalah zakatnya. Makanya kalau kita punya harta misalkan 1 M, orang punya uang 1 M, zakatnya itu kan 2,5%, berapa? 25 juta. 25 juta itu kotoran. Ketika dia tidak keluarkan 25 juta, maka hancurlah 1 M tadi menjadi kotor semua, rusak. Makanya dikeluarkan 25 juta bersih itu, 975 juta. 25 juta ini kotoran diberikan kepada orang fakir. Kalau untuk fakir, kotoran bukan untuk mereka bukan, karena ini haknya dia. Jadi untuk orang fakir bukan jadi kotoran, tapi itu adalah apa? Karena hak mereka. Nah, karena ini kotoran, maka kata para ulama tidak boleh untuk Ahlul Bait Dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya darah nyambung ke Rasulullah dan Rasulullah tidak mau makan zakat. Mungkin kalau kita baca nanti cerita Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari zaman sebelum masuk Islam dikasih tahu sama pendetanya, karena Imam Salman itu dulunya Majusi. Setelah Majusi dia masuk Kristen, Nasara. Di Nasara dia dapat ilmu dari pendetanya. Carilah ada nabi yang sekarang keluar sudah. Di akhir zaman nabi penutup. Bagaimana saya tahu nabi itu seorang nabi? Ciri-cirinya apa? Dia salah satu cirinya punya ada tanda kenabian. Yang kedua, dia itu tidak makan zakat. Jadi tidak makan zakat tentang Rasul dan Dzurriyyah itu bukan hanya di hadis, tapi di zaman dulu sudah apa? Dari zaman Salman di sana. Akhir Rasulullah Salman datang ke Madinah, cerita dengan panjang sampai akhirnya dia ketemu dengan Rasul. Kata orang ini nabi. Akhirnya Rasulullah Salman kasih hadiah. Waktu dikasih hadiah, waktu ditanya itu kurma, ditanya sama Rasul, apa ini? Kata Rasul, ini zakat. Sodako, istilah mereka itu sodako, tapi sodako itu maksudnya adalah zakat. Langsung sama Nabi diambil, dikasih ke sahabat-sahabat. Rasul tidak makan segitu. Kata Salman, ini mulai tanda kelihatan. Hari besoknya Salman boleh dimakan. Ini apa ya Rasul? Apa ya Wahai Salman? Ini hadiah, sodako biasa, hadiah. Rasulullah bagikan dan sebagian dimakan sebenarnya. Ini benar, berarti ditanya kenapa tidak makan? Saya tidak makan zakat, kata Rasul. Jadi Salman udah tahu dari apa? Dari pendeta tahunya dari kitab-kitab Injil mereka. Yang kedua, akhirnya Salman setelah itu berdiri mengitari Rasul, jalan mutarin Rasul. Rasulullah tahu, ini orang pengen melihat kenabian. Akhirnya dibuka baju sedikit oleh Rasul, lalu di bajunya dinaikin begitu. Kelihatan di situ ada kata menubuah. Langsung dia ucapkan syahadat. Jadi Salman itu tahu nyalinya Rasul ada kata menubuah. Yang pertama adalah apa? Tahu kalau dia tidak makan zakat. Dan itu sudah diketahui, bukan baru. Dari zaman sebelumnya sudah Rasul tidak makan zakat. Dan juga ternyata sampai di keturunannya. Sayyidina Hasan pernah waktu Rasulullah datang lagi makan kurma satu butir, langsung sama Nabi coret, dikeluarin, dilepehin. Sayyidina Hasan masih kecil, karena waktu Rasul meninggal Sayyidina Hasan baru 7 tahun, masih kecil sekali. Dilepehin. Kata Rasulullah, ini tidak halal untukku dan untuk Dzurriyyah. Dikeluarin langsung. Berarti di sini menunjukkan bahwa zakat itu tidak diperbolehkan untuk Dzurriyyah Rasul Bani Hashim sampai yaumul qiyamah. Itu kata pendapat dari ulama. Jadi kita ambil dulu itu hadis. Jadi yang pertama intinya di zaman Rasul sepakat tidak ada perbedaan. Di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman khilafah, di zaman kerajaan-kerajaan, selama ada Baitul Mal, sepakat tidak ada zakat untuk Dzurriyyah Rasul untuk Bani Hashim. Ini yang pertama. Nah, yang jadi masalah sekarang, ketika di masa tidak ada khumus, tidak ada Baitul Mal. Di sini kita dapati ada Dzurriyyah miskin. Mau dikasih Baitul Mal nggak ada, khumus nggak ada, sementara dia miskin. Apakah boleh menerima zakat? Sementara zakat tidak boleh hadisnya. Tapi kata ulama dulu zaman Rasul nggak ada menerima zakat, cuma ada penggantinya, yaitu Baitul Mal. Lalu kalau nggak ada bagaimana masalah ini? Nah, disinilah mulai terjadi khilaf di antara para ulama.
Kalau kita mau nukilkan di masa setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada 3 pendapat. Ini tentunya saya tidak sebutkan dengan dalil-dalilnya. Pendapat yang pertama, diperbolehkan untuk dzurriyyah Rasul makan apa? Zakat. Siapa yang mengatakan ini? Di antara ulama yang membolehkan untuk menerima zakat adalah yang pertama Imam Al-Harawi rahimahullah, kemudian Imam Yahya, kemudian Imam Ibnu Abi Hurairah, bukan Abu Hurairah, Ibnu Abi Hurairah, kemudian Al-Imam Fakhrul Razi, kemudian Al-Imam Al-Qadhi Husain, dan Al-Imam Imam Syukair, dan Al-Imam Ibnu Ziyad, serta Al-Imam An-Nasiri, dan juga Imam Al-Muntir, yaitu Al-Imam Al-Mutir, yaitu Al-Imam Muntir ini adalah bukan Imam Muntir, Imam Mutir rahimahullah. Mereka mengatakan, dinukilkan dari beberapa kitab, mereka mengatakan al-qaulu bijawazi sarfiz zakati ila Bani Hashim. Yaitu al-qaul, mereka mengatakan bijawaz, diperbolehkan untuk apa? Sarfi az-zakat, untuk mendistribusikan atau menjalankan, memberikan zakat ila Bani Hashim wa Bani Muttalib, dan kepada Bani Muttalib, karena Bani Hashim dan Bani Muttalib ini satu. Dikatakan di sini, dikatakan kapan? Ketika tidak ada khumusul khumus, ketika tidak ada khumusul khumus, maka ini pendapat ulama-ulama yang membolehkan. Alasannya apa? Karena tidak ada baitul mal atau tidak ada khumus, maka diperbolehkan. Itu saja. Bagaimana dengan mereka dengan alasan yang lain selain itu? Mereka bilang kalau orang miskin biasa saja, bukan dzurriyyah Rasul, kita nggak boleh membiarkan dia kelaparan. Bagaimana dzurriyyah Rasul didiamkan kelaparan sampai apa? Nah, ini tentunya zalim. Maka mereka berpendapat dengan ini boleh memberikan dzurriyyah ketika apa? Tidak ada khumus. Kemudian pendapat yang kedua, ini menurut pendapat ulama Hanafiyah, kemudian ulama Syafi'iyah, dan juga ulama Hanabilah. Jadi 3 mazhab, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, melarangnya, haram mutlak. Mau ada khumus, gak ada khumus, mau ada baitul mal, gak ada baitul mal, tetap haram untuk dzurriyyah makan apa? Zakat. Kenapa? Alasannya salah satunya tadi, yaitu apa? Karena dia itu kotoran, jadi kita tidak boleh apa? Diberikan. Ini mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pemberian zakat dan segala pemberian yang bersifat wajib seperti nadar, juga kafaroh, dan juga zakat untuk ahlul bait dikatakan haram, dilarang. Berkata Sayyid Abdullah ibn Umar bin Abi Bakar ibn Yahya rahimahullah, tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, yakni ahlul bait, secara mutlak. Dan siapa yang memberikannya maka dia telah keluar daripada mazhab yang 4, kata dia. Tapi kalau kita lihat tadi 3 mazhab, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Maka tidak boleh dipegang karena ijma' mazhab yang 4 melarang pemberian zakat kepada mereka. Ini adalah terbanyak, berarti apa? Pendapat yang terbanyak. Syekh Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya menyebutkan warrajih min madhabina, yaitu dan yang kuat dari mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'iyah, dikatakan hurmatu, yaitu diharamkannya as-sadaqah, yaitu kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya yang dijelaskan pendapat yang kedua. Jadi saya tidak bacakan semua karena terlalu panjang. Zakat tidak diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib meskipun mereka menjadi amil. Bahkan menurut Imam Syekh Ramli rahimahullah, dia bilang walaupun dia jadi amil, mestinya kan amil dapat zakat, tapi kalau dia amil di ahlul bait tetap tidak dapat. Walaupun dengan alasan saya mengisi dia bukan karena dzurriyyah, tapi karena apa? Amil, tetap tidak boleh menurut Syekh Ramli. Berarti ini mutlak tidak diperbolehkan. Pendapat yang keberapa? Yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, zakat. Kenapa? Tadi alasan yang paling dipegang, zakat merupakan kotoran daripada harta, maka tidak layak diberikan kepada dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan inna hadhihi shadaqah awsakh linnas. Ini adalah kotoran dari orang yang punya zakat, maka jangan diberikan kepada mereka. Pendapat yang terakhir yang ketiga, membolehkan bila dari ahlul bait juga. Jadi pendapat yang ketiga, nggak boleh zakat diberikan kepada dzurriyyah kecuali zakat itu
dari orang kaya juga duriyah. Ya, orang Bani Hashim ini kaya, ngeluarin zakat hartanya, boleh untuk apa? Duriyah. Ini pendapat yang ketiga. Disampaikan oleh Abu Yusuf dari mazhab Hanafiyah. Tadi mazhab Hanafiyah kebanyakan nggak membolehkan, tapi ada sebagian mazhab Hanafiyah seperti Abu Yusuf membolehkan, tapi dengan syarat hartanya dari Bani Hashim juga. Dikatakan anna zakat al-Hashimiyin yajuzu lil Hashimiyin, bahwa dikatakan zakat Bani Hashim boleh dikeluarkan, diberikan kepada Bani Hashim. Ini merupakan pendapat yang ketiga. Dan pendapat ini juga dipegang oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga megangnya pendapat itu. Karena Ibnu Taimiyah mengakui adanya duriyah sampai yaumul qiyamah. Makanya kalau ada yang mengatakan yang pengikut Ibnu Taimiyah tapi nggak percaya adanya duriyah, itu kita bingung. Karena Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Ahlul Bait. Ibnu Taimiyah punya kitab khusus untuk bahas tentang Ahlul Bait. Dan masalah zakat dia ketat. Dia nggak bilang boleh begitu aja. Kalau memang ini duriyah miskin membutuhkan, maka kata Ibnu Taimiyah boleh, tapi dianjurkan dari duriyah juga. Ini adalah pendapat tiga pendapat. Kemudian Ustaz, bagaimana kalau ada duriyah Rasul yang miskin, butuh sekali? Maka kata ulama, kalau memang dia butuh sekali, kata ulama, kalaupun dia bilang suka begini, sudah nggak apa-apa deh, duriyah nih. Saya pengen juga deh, walaupun dari duriyah walaupun dari zakat kasih. Tentunya kalau kita punya rezeki jangan dikasih dari zakat mal, kita kasih saja sedekahnya. Zakat mal dia dikasih ke yang lainnya. Ini tentunya. Tapi bagaimana Ustaz? Kalau saya memang nggak ada kecuali zakat mal. Sekarang kalau zaman dulu, masya Allah, zakat mal itu sebenarnya adalah standar orang yang bersedekah. Bahasa kita mungkin orang bakhil. Kalau cuma sedekah zakat mal doang, sebenarnya bakhil hitungannya, karena itu wajibnya. Yang sunnahnya itu adalah sedekah. Makanya di sini kalau zaman dulu mungkin tanpa zakat mal dia juga mengeluarkan sedekah. Tapi kalau ada satu zaman Baitul Mal tidak ada, orang tidak ada yang memberi kecuali zakat mal saja, ini orang sudah mulai bakhil, tidak ada yang memberi. Dan duriyah ini bisa meninggal kalau dia nggak makan. Maka di saat itu, maka kata ulama ini adalah hal yang berbeda. Seandainya haram, baki saja, bangki haram. Tapi kalau nggak dimakan mati orang, maka bangki itu halal. Bagaimana dengan zakatnya? Nggak ada lain, cuma zakat doang. Baitul Mal nggak ada, humus nggak ada, sedekah nggak ada. Ini orang mati. Maka di saat itu diperbolehkan seperti baki, orang yang mau mati nggak ada makanan kecuali baki, boleh nggak makan? Boleh. Nah, itu haram, iya. Begitu juga ini haram, tapi boleh karena darurat. Nah, itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi luar biasa berkaitan dengan zakat ini, harus berhati-hati. Tentunya yang paling bijak, yang paling bagus, kalau mau ngasih kepada duriyah Rasul, berikanlah dari sedekah kita, dari hadiah kita, dari hibah kita. Maka yang zakat diberikan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentunya saya hanya membacakan dari pendapat dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan ucapan selamat yang diucapkan, dianjurkan sebenarnya hanya itu aja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Riwayat yang ada cuma itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau sekarang kita mau tambah silakan. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum kalau bisa jangan ditinggal. Itu yang ada. Kemudian tinggal boleh banyak kan macam-macam ucapan, itu boleh saja. Ucapan tahniah, ucapan selamat. Orang lulus SD aja kita ucapin selamat. Orang lulus kerjaan yang standar saja kita ucapin selamat, apalagi lulus ibadah selama sebulan, luar biasa. Maka wajar kalau kita ucapkan tahniah. Tapi kalau riwayat hanya kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Enggak ada. Di zaman Rasul tidak ada. Makanya di situ hanya baina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di zaman Rasul sendiri tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya